Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas film berjudul Ghostland di tahun 2018. Sebagai gambaran, film ini menceritakan tentang ibu dan kedua anaknya yang mewarisi sebuah rumah dari bibinya. Namun rumah mereka dibobol dua psikopat, namun mereka berhasil selamat. Beberapa tahun kemudian, salah satu anak sudah dewasa kembali ke rumah dan menemukan rahasia gelap tentang keluarganya. Ini film dengan twist gila, jadi nontonnya yang sabar ya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan berada di jalan raya. Di sebuah mobil, kita akan melihat perempuan berambut hitam yang bernama Beth dan saudarinya yang berambut pirang yang bernama Vera. Dan yang mengemudi adalah ibu mereka yang bernama Pauline. Beth memiliki hobi menulis novel horor dan Vera memiliki hobi berbeda dengannya. Saat ini mereka sedang akan memulai hidup baru di rumah yang diwariskan pada Pauline. Di belakang mobil mereka ada mobil truk permen yang sengaja berjalan di samping mereka. Beth dan Pauline melambaikan tangan, namun Vera memberi bumbu ekstra dengan jarinya. Saat malam tiba, mereka berhenti di sebuah minimarket. You just passing through? No. I mean, we're moving here, into Aunt Clarissa's house. Kasir toko bertanya apa yang Beth lakukan. Beth menjawab kalau ia dan keluarganya akan pindah ke rumah milik bibi mereka yang bernama Clarice. Kasir toko mengenalnya karena tak lama ini ia baru saja meninggal. Di sana ada buku horor yang dijual murah dan tentunya Beth si pecinta horor pasti ingin membacanya. Di parkiran, ia kembali melihat truk permen sebelumnya, namun tak lama kemudian truk itu pergi. Dari koran hari ini, Beth melihat berita tentang serial killer yang sudah membunuh 5 keluarga dan masih belum ditangkap. Vera juga memasuki toko dan Beth memberitahu tentang serial killer yang membantai. Some guy's been breaking into people's homes, murdering the parents and sparing the daughters. Serial killer ini membunuh orang tua korban namun menyandera anak remajanya dan disiksa di basement berhari-hari. Waktu berlalu, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya bisa sampai di rumah yang akan mereka tinggali. Listrik rumah mati karena tidak ada yang tinggal di sini. Pauline bisa menyalakan listrik rumah dan terlihat kalau bibi mereka memiliki hobi mengumpulkan boneka. Beth menyadari ada sebuah cermin yang sebenarnya adalah tempat rahasia. Ia berhasil membukanya, namun yang mereka lihat hanyalah sebuah kotak yang gelap. Tiba-tiba muncul boneka menakutkan yang menakuti Vera. Saat melanjutkan membereskan barang-barangnya, Beth menyadari kalau saat ini ia sedang menstruasi untuk pertama kalinya. Pauline menenangkan Beth kalau semua ini normal, sementara Vera memilih melamun di luar rumah. Pauline menemui Vera dan tahu kalau Vera tidak suka mereka pindah ke sini. Vera menggambarkan Beth sebagai anak yang aneh. Beth takut laki-laki, takut terbang, bahkan takut bayangannya sendiri. Yang paling aneh adalah Vera menemukan sebuah kertas dengan pertanyaan seperti interview seolah Beth adalah penulis terkenal. Vera berpikir kalau Beth delusional, namun Pauline berpikir kalau Beth memiliki mimpi besar. I know you love her more! Vera pikir kalau ibunya lebih menyayangi Beth daripadanya. Vera memasuki rumah dan tanpa mereka sadari truk permen yang mereka temui sebelumnya mengikuti mereka. Vera dan Beth melanjutkan beres-beres barang bawaan mereka, namun mereka diam saat mendengar suara aneh. Not mine. Beth berpikir kalau suara itu berasal dari pipa karena rumah ini sudah tua. Di saat yang sama, Pauline menerima telepon dan mengangkatnya. Namun tiba-tiba seorang pria besar muncul dan mendorong Pauline hingga terpental jauh. Pria ini tak bernama, jadi kita akan memanggilnya Troll. Troll menyerang Pauline hingga tak sadarkan diri. Beth dan Vera mendengar suara teriakan ibunya, namun yang mereka temukan adalah Troll yang menyerang mereka. Dari luar juga masih ada perempuan bersama Troll ini dan kita akan memanggilnya Annabelle yang juga memasuki rumah. Troll bisa menangkap Beth dan Vera dan menyeret mereka ke basement. Beth dicekik dan Troll ini sangat kuat hingga bisa mengangkat Beth dengan hanya satu tangan.
Namun troll mencium kalau Beth sedang menstruasi sehingga troll melepaskannya. Kini troll menyerang Vera dan karena Vera tidak menstruasi, Vera terus dicekik hingga tak sadarkan diri. Kemudian troll ini membawanya ke tempat gelap di basement. Kini Beth sendirian dan ia sedang mencoba melarikan diri namun pintu keluar dikunci. Di saat yang sama, Annabelle menyerang Beth dan memaksanya kembali ke basement. I just want to play with dolls. Annabelle berkata kalau troll hanya ingin bermain dengan boneka. Saat Annabelle akan menyerang Beth, Pauline muncul dan menyerangnya. Mereka berkelahi sementara Beth hanya bisa melihatnya. Pauline berhasil membunuh Annabelle dan Pauline masih hidup. Pauline meminta Beth segera pergi namun mereka mendengar suara teriakan Vera. Ternyata Annabelle masih hidup sehingga Beth juga kembali ke basement. Di sana ia melihat Pauline yang sedang menusuk-nusuk troll berkali-kali. Pauline berhasil membunuh troll namun Annabelle kembali, namun untungnya Pauline berhasil melawan lagi. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Kini Beth sudah dewasa dan masa lalunya ini masih sering ia mimpikan dan membuatnya ketakutan. Tentu penyerangan sebelumnya akan membekas dan memberikan trauma mendalam bagi korbannya. Kini Beth sudah menjadi penulis novel horor sukses. Ia memiliki banyak novel bestseller dan suaminya juga merupakan manajernya. Her latest book is Incident in a Ghostland. Buku terbaru Beth berjudul Incident in Ghostland yang merupakan cerita yang paling personal baginya. Beth dan suaminya juga memiliki seorang anak laki-laki. Namun tak lama kemudian telepon berbunyi. You have to come back. Vera? Come back. Beth mengangkatnya dan yang menelponnya adalah Vera yang berkata kalau ia harus kembali karena mereka sudah di rumah. Mereka yang dimaksud Vera adalah troll dan Annabelle karena ternyata Vera dan ibu mereka masih memilih untuk tetap tinggal di rumah sebelumnya. Walau tentunya rumah itu menyisakan kenangan buruk bagi mereka. Vera hanya berteriak dengan panik dan tidak mendengarkan perkataan Beth. Beth mencoba menelpon ibunya namun ia tidak mengangkatnya. Karena khawatir, Beth memutuskan untuk kembali ke rumah itu sendirian untuk mengunjungi Vera dan ibunya. Waktu berlalu, ia sudah sampai dan bertemu dengan ibunya. Beth khawatir pada Vera namun ibunya menjawab kalau Vera baik-baik saja. Beth kembali memasuki rumah ini setelah sekian lama. Hari sudah malam namun Beth masih belum bertemu dengan Vera. Kebanyakan boneka di sini sudah dijual walau sebagian masih disimpan. Beth merasa bersalah karena ia pergi dari rumah ini meninggalkan Vera dan ibunya. Namun ibunya menjawab kalau Beth tidak meninggalkannya karena yang ia lakukan hanyalah mengejar mimpinya. The key above the door. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Vera di basement. Mereka memeriksanya dan ternyata Vera mengalami gangguan mental dan berteriak pada Beth untuk menolongnya. Vera hanya menangis dan Vera tinggal di sebuah kurungan di basement. Vera berkata kalau troll dan Annabelle akan menyiksanya. Tentu melihat keadaan Vera sekarang membuat Beth terpukul. Saat ini, Pauline tinggal bersama Vera yang histeris. Vera terus berteriak dan tak ada yang bisa Beth lakukan membuatnya merasa tak berguna. Di tengah malam, Beth terbangun. Ia mendengar suara dari cermin dengan ruang rahasia sebelumnya, namun kali ini tidak muncul boneka menakutkan dari dalam. Boneka itu tiba-tiba ada di sampingnya dan saat Beth mendekatinya sesuatu menariknya dan semua itu hanyalah mimpi. Saat terbangun dari cermin, Beth melihat tulisan pertolongan di cermin padahal sebelumnya tidak ada. Beth pergi ke basement untuk mencari Vera. Are you gonna let me die alone? Saat melihatnya, Vera berkata apa Beth akan membiarkannya mati sendirian. Tentu Beth tidak akan membiarkan Vera meninggal. Saat ini Vera telanjang namun tangannya dipenuhi darah. Tubuh Vera juga dipenuhi luka dan ia sangat ketakutan pada troll dan Annabelle. Vera? It's just Mom. Vera. Vera mendengar suara langkah kaki dan dengan cepat ia kembali ke kurungannya. Dari luar mereka mendengar bunyi klakson dan Vera pikir itu adalah klakson truk permen. Beth yang penasaran memeriksa ke atas namun ia tidak melihat mobil itu karena sudah terlanjur pergi. Di malam hari, Beth sedang sendirian.
Ia mendengar suara dari dalam cermin bertuliskan permintaan pertolongan. Dari ruangan lain, ia mendengar suara dan saat memeriksanya, ia menemukan Vera yang sedang diikat. Wajah Vera didandani dengan menor dan memakai sebuah gaun. Vera sangat ketakutan, namun Beth tidak bisa menemukan kunci yang dipakai mengikat Vera. Saat Beth keluar untuk mencarinya, pintu ruangan itu dikunci dan Beth tidak bisa masuk. Dari dalam, Beth mendengar Vera yang berteriak kesakitan. Tiba-tiba, suara teriakan Vera berhenti. Beth mengintip dari lubang kunci, namun sesuatu muncul dan membuatnya terkejut. Beth kini juga menjadi takut dan bisa mendengar teriakan di seluruh rumah. The bedroom key. Where's the bedroom key? There's no key, honey. Beth menemui ibunya dan menanyakan kunci kamar, namun Pauline menjawab kalau tidak ada kunci kamar. Beth kembali ke atas dan kali ini Vera sudah di luar. Ia melihat Vera dipukuli dan disakiti oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Bahkan beberapa jari Vera juga patah. Vera dipenuhi luka yang artinya walau Beth tidak bisa melihat penyerang Vera, namun serangan itu nyata. Pauline akan memanggil ambulan dan akan menunggu di luar. Beth mengejarnya, namun ibunya akan pergi jauh dari rumah dan meminta Beth menemani Vera. Saat Beth kembali, ia sudah tidak bisa lagi menemukan Vera. Beth mendengar suara dari basement dan tahu kalau Vera saat ini ada di basement. Namun pintu ke basement dikunci dan Beth tidak bisa menemukan kuncinya. Beth bisa mendengar Vera menangis di basement. Vera. We broke your sister, and now it's your turn. Namun tiba-tiba Beth mendengar suara Annabelle yang berkata kalau ia sudah menghancurkan Vera dan sekarang adalah giliran Beth. Tiba-tiba Beth kembali melihat troll dan membuatnya sangat ketakutan, namun troll menghilang dan semua itu hanyalah ilusi. Beth sudah menunggu cukup lama, namun baik ambulan atau ibunya masih juga tak kembali. Kini kita berada di sebuah pagi. Kita melihat Beth yang kesakitan dan dipenuhi luka. Yang kita lihat adalah Beth saat ia pertama kali sampai ke rumah ini seperti di awal film. Ternyata semua yang kita lihat sebelumnya saat Beth dewasa dan menjadi penulis sukses hanyalah sebuah halusinasi. Ingat, Vera pernah berkata kalau Beth delusional. Namun penyerangan troll dan Annabelle memang terjadi. Beth mencari Vera dan ibunya. Ia mencoba keluar rumah, namun pintu keluar tidak bisa dibuka. Beth mendengar suara di basement dan pergi memeriksanya. What did you do to me? They broke me, and now they're playing with you. Di sana ia menemukan Vera yang telah disakiti. Beth berpikir kalau semua ini salah Vera, namun Vera membantah dan berkata kalau troll dan Annabelle telah menghancurkannya. Dan kini mereka akan bermain dengan Beth. Ternyata selama ini saking tertekannya membuat Beth berhalusinasi dan membuat sketsa di kepalanya di mana ia bahagia. Kini Beth mengingat di malam saat ibunya menyerang Annabelle, ternyata ibunya kalah dan Annabelle membunuh Pauline di depan Beth. Kini Beth mendapatkan kembali kesadarannya dan kembali ke dunia nyata yang pahit ini. Sebagai informasi, saat ini mereka sedang berada di beberapa hari setelah penyerangan terjadi. Vera membantu Beth untuk melawan kenyataan buruk ini. Di sana, Beth melihat gambar pria dan seorang anak. Vera menjelaskan kalau Beth berbicara dengan foto itu seolah mereka nyata. Karena di kepala Beth mereka adalah suami dan anaknya. Saat itu Beth tidak bisa mendengar Vera, padahal Vera terus berteriak di sampingnya. Teriakan pertama yang Beth dengar adalah saat ia menerima telepon di awal film. Sebenarnya saat itu Vera berteriak agar Beth kembali sadar. Tulisan pertolongan juga sebenarnya ada dan ditulis di cermin yang berbeda. Kini dengan Beth yang sudah tidak delusional, setidaknya membuat Vera memiliki teman untuk bicara dan tidak merasa sendiri lagi. Mereka diberi makan seadanya seperti permen dan marshmallow. Namun tentunya kenyataan ini tak lebih indah dari Mugen Tsukuyomi yang dialami Beth sehingga Beth masih sulit menerimanya. Dan yang bisa Vera lakukan hanyalah menenangkannya. Get up now. We died. Suatu hari Vera membangunkan Beth karena mendengar truk troll dan Annabelle. Vera meminta Beth bersembunyi karena Annabelle ingin mereka bersembunyi seolah bermain petak umpet. Don't move. Vera mengingatkan jika Annabelle membawa Beth ke atas, ia tidak boleh bergerak atau menangis apapun yang ia lakukan. Dengan begitu, troll tidak akan mengamuk dan mungkin akan membiarkannya.
Terakhir kali Vera mencoba melarikan diri, ia malah memperburuk keadaan. Kemudian Vera bersembunyi di tempat lain. Tak lama kemudian Annabelle menemukan Beth dan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Saat Beth terbangun, ia sudah berada di sebuah ruangan dipenuhi boneka dan ia sedang didandani. Ia mengingat perkataan Vera untuk tidak bergerak ataupun menangis apapun yang ia terima. Beth juga dicekoki minuman keras dan Annabelle menunjuk mayat Pauline pada Beth dengan kondisi yang masih baik. Artinya mereka di sini baru beberapa hari dari saat penyerangan terjadi. Setelah didandani, Annabelle membawa Beth ke ruangan lain yang diisi lebih banyak boneka yang menyeramkan. Beth didudukkan di antara boneka seolah ia juga adalah sebuah boneka dan Beth tidak boleh melakukan apapun. Annabelle meninggalkan Beth di ruangan itu. Saat sendirian, Beth menemukan sebuah tusuk rambut dari salah satu boneka yang bisa ia gunakan sebagai senjata dan ia menyimpannya di rambutnya. Tak lama kemudian, Troll memasuki ruangan. Beth sangat ketakutan namun ia tidak boleh bergerak sedikit pun. Troll masuk dengan menggunakan tongkat padahal sebelumnya ia bisa berlari hingga membuat Pauline terpental. Troll membawa boneka di dekat Beth dan menidurkan boneka itu di pangkuannya. Namun saat boneka itu mengeluarkan suara membuat Troll mematahkan jari boneka itu. Mungkin hal yang sama juga pernah terjadi pada Vera karena sebelumnya kita melihat jari Vera yang patah. Troll juga membakar jari boneka dan hal inilah yang bisa terjadi pada Beth jika ia berteriak. Kemudian Troll memilih Beth sebagai mainannya selanjutnya. Walau jatuh, Beth berusaha untuk tidak bergerak. Dengan mudah Troll mengangkat Beth dan Beth yang sangat ketakutan ngompol di celananya. Karena saat ini posisinya terbalik, air kencing Beth mengalir ke wajahnya sendiri. Beth ditidurkan di pangkuan Troll namun ia masih berusaha untuk tidak bergerak. Saat Beth bergerak, Troll memukulinya sehingga Beth kembali diam. Troll akan membakar tangan Beth namun salah satu boneka terjatuh dan menarik perhatian Troll. Beth memanfaatkan ini untuk mencabut tusuk rambut sebelumnya dan menusuk Troll di pundaknya. Troll sangat kesakitan namun karena ia terjatuh di tumpukan boneka membuat boneka-boneka itu menyala dan membuat Troll menjadi agresif. Beth hanya bisa ketakutan melihat Troll yang mengamuk namun tiba-tiba Troll menjadi tenang. Beth mencoba melarikan diri dengan mengendap-endap dan ia berhasil melakukannya. Ia ingin pergi ke basement namun pintu itu dikunci dan dari balik pintu Annabelle memukuli pintu dengan keras. Hal ini membuat Troll mengetahui posisi Beth dan menangkapnya. Beth kembali diseret ke ruangan sebelumnya. Ia diikat dan Troll terus memukulinya. Namun Beth melawan dengan memukul Troll dengan alat ketik. Beth bisa membebaskan diri dan ingin kembali ke basement. Namun sebelum masuk, Annabelle sudah menunggunya dan memukulinya dengan palu. Beth memecahkan jendela dengan alat ketik. Annabelle menyadarinya namun ia sudah tidak bisa menemukan Beth. Ternyata sebenarnya Beth tidak keluar rumah. Ia bersembunyi di balik ruang rahasia di balik cermin. Ia melihat Troll yang masih ada di sana. Beth membuka pintu ke basement dan berhasil menemukan Vera. Kini yang harus mereka lakukan adalah mencari jalan keluar tanpa diketahui Annabelle atau Troll. Karena Troll terus menangis membuat Annabelle memeriksanya ke atas. Hal ini dimanfaatkan Vera dan Beth untuk melarikan diri. Mereka berlari sejauh yang mereka bisa walau tanpa alas kaki. Mereka berlari hingga matahari terbit dan sudah sampai di pinggir jalan. Mereka melihat mobil polisi yang melewat dan meminta tolong dan polisi menyadari mereka. Dua polisi menanyakan keadaan mereka dan kondisi Vera dan Beth sangat mengkhawatirkan. Polisi memberitahu radio kalau mereka menemukan Vera dan Beth. Kasir minimarket pernah melihat Vera dan Beth yang akan pergi ke rumah bibi mereka. Sehingga kepolisian akan mengirim pasukan ke rumah itu untuk memeriksa. Untuk saat ini, Vera dan Beth akan dibawa ke rumah sakit, namun dua polisi ini dibunuh oleh Annabelle yang mengejar mereka dengan menembak mereka. Dengan begitu, Annabelle kembali bisa menangkap Vera dan Beth untuk disiksa. Vera berteriak histeris sementara Beth sangat tenang karena saat ini Beth sedang berhalusinasi lagi dan tidak bisa mendengar Vera. Kini mereka sampai di rumah terkutuk dan Troll sudah menunggu mereka. Di kepala Beth saat ini ia sedang berada di sebuah pesta.
Ia melihat orang-orang berpakaian rapi, namun di antara mereka ia melihat Vera dengan pakaian compang-camping. Beth mencari Vera dan dari salah satu ruangan Beth melihat Vera yang sedang meminta tolong. Beth ingin menyelamatkan Vera dan ia kembali ke dalam kesadarannya yang saat ini sedang dipukuli troll. Boneka dari cermin muncul dan menarik perhatian troll. Beth memanfaatkannya untuk melarikan diri dan menyerang Annabelle yang sedang memukuli Vera. Beth menggigit jari Annabelle hingga putus. Troll mencoba untuk menyerang Beth dan Vera, namun polisi sudah datang dan menembak troll hingga mati. Annabelle tidak menyerah sehingga polisi juga terpaksa harus membunuh Annabelle. Kini akhirnya Beth dan Vera bisa diselamatkan for good. Dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini adalah thriller psikologi. Jujur, Mimin gak terlalu suka film dengan orang yang disekap dan disiksa begini karena kasihan. Kayaknya Mimin lebih cocok film detektif-detektifan gitu. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah pace. Jelas film ini pace-nya lambat karena setengah dari film ini adalah halusinasi dari kepala Beth yang delusional. Lumayan banyak filler apalagi ceritanya cuma terjadi beberapa hari. Jadi untuk pace, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twistnya lumayan gila karena di awal film ditunjukkan seolah film ini adalah film horor. Namun saat pertengahan berubah menjadi psikologi horor. Mimin suka twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Ending ini apa bisa kita bilang happy ending? Walau selamat, Vera dan Beth kini menjadi anak yatim piatu dan memiliki trauma berat. Tapi semua ini harus terjadi demi keberlangsungan cerita, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Jujur Mimin gak terlalu enjoy nontonnya, bukan karena filmnya jelek, tapi Mimin suka kasihan kalau ada cerita seperti ini. Tapi buat kalian yang berhati besi mungkin bisa enjoy nonton film ini. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Ghostland adalah 7,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.